Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kelompok 6 yang berjudulkan inovasi dalam kerangka pengembangan produk atau jasa pelayanan. Dimohon yang bertugas dipersilahkan. Saya akan mempresentasikan kelompok 6 yang bertemakan inovasi dalam kerangka pengembangan produk atau jasa pelayanan. Masuk ke poin A. Terkait pengertian inovasi sendiri adalah inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat berubah karena inovasi sangat dipengaruhi perubahannya dalam penggunaan sehari-hari, baik dalam produk, terus teknologi ataupun pemasaran. Akan tetapi secara intinya inovasi adalah aktivitas konseptualisasi serta ide menyesuaikan masalah yang membawa nilai ekonomi bagi perusahaan dan nilai sosial bagi masyarakat. Di makalah kami, di makalah 6 terkait tipe-tipe inovasi menurut para ahli dibagi menjadi 5. Yang pertama inovasi produk, yang kedua inovasi proses, yang ketiga inovasi pemasaran, yang keempat inovasi organisasi, dan yang terakhir inovasi model bisnis. Untuk inovasi produk sendiri itu berkaitan terkait perkenalan produk. Yang kedua inovasi proses. Inovasi proses itu terkait peningkatan kualitas dalam produk pelayanan. Yang ketiga inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran ini terkait metode yang dicari atau metode bagaimana metode dalam inovasi tersebut, metode yang digunakan. Yang keempat inovasi organisasi, berkaitan terkait praktek bisnis, praktek dalam berbisnis. Yang kelima model bisnis. Inovasi model bisnis tersebut berdasarkan nilai-nilai sosial. Dan yang selanjutnya terkait yang poin B, pengertian produk. Pengertian produk sendiri adalah sifat yang kompleks, dapat diraba, dirasakan, atau harganya bisa ditentukan dan bisa diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pembeli tersebut. Di makalah kami, di makalah 6, tingkatan produk dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama produk inti, atau bisa disebut bisa diartikan menawarkan manfaat. Produk inti itu maksudnya menawarkan manfaat. Yang kedua produk generik. Produk generik mencerminkan kisi-kisi dasar. Yang selanjutnya yang ketiga produk yang diharapkan, berarti kondisi bagaimana produk tadi berjalan dengan baik. Yang keempat produk tambahan memberikan jasa atau layanan kepada pembeli. Terus yang terakhir produk potensial. Terus selanjutnya bisa dijelaskan
Siti Imro'atun Nafi'ah. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk. Yang pertama yakni adanya perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru, sehingga perusahaan mempunyai semangat untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan memproduksi barang-barang yang baru agar perusahaan tidak tertinggal. Faktor yang kedua yakni perubahan selera konsumen. Dengan keadaan Indonesia yang saat ini masih dalam kondisi negara berkembang, hal ini memungkinkan adanya perubahan selera yang mudah terjadi. Nah, hal tersebut dipengaruhi dengan tingkat pendapatan, tingkat perkembangan produk, sehingga perusahaan terpengaruh untuk terus mengembangkan produknya. Yang ketiga yakni persaingan. Adanya persaingan yang kuat antar perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan mereka itu dapat menyaingi volume produksi penyaing. Terus yang keempat yakni adanya kapasitas produk yang berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan akibat dari perkembangan teknologi tadi, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Terus yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya sehingga konsumen itu tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan. Faktor yang mendorong yang terakhir ini adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar. Pembahasan selanjutnya yakni strategi dan tahapan inovasi pengembangan produk. Menurut Joyono, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yakni yang pertama merancang. Merancang di sini memilih dan menentukan sekumpulan proyek pengembangan produk baru yang nantinya diperkirakan mampu membawa atau menciptakan sebuah produk yang unggul. Terus yang kedua, tahapan yang kedua mengintegrasikan dan mengkoordinir tugas-tugas manajerial, tugas-tugas fungsional, dan unit-unit organisasi yang terlibat dalam aktivitas pengembangan produk dari perusahaan mulai merintis sampai saat ini atau bisa dikatakan dari waktu ke waktu. Terus yang ketiga, memantau usaha-usaha pengembangan agar mampu memenuhi tujuan perusahaan dan dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Yang keempat yakni merancang dan mengembangkan berbagai kapabilitas yang dibutuhkan agar dalam jangka panjang usaha pengembangan produk tersebut dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi sebuah perusahaan. Kerangka awal inovasi produk biasanya itu dimulai dari dua elemen strategi utama. Yang pertama itu teknologi dan yang kedua itu kondisi pasar. Apabila sebuah perusahaan mereka mengetahui seberapa besar teknologi yang dimiliki mereka saat ini dan memperkirakan tingkat teknologi yang ingin mereka miliki di masa yang akan datang, serta mengetahui di mana posisi pasar saat ini dan membuat perkiraan posisi yang ingin dicapai di masa yang depan, maka sebuah manajemen dapat menempatkan atau dapat membuat sebuah tujuan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas dan yang ingin dicapai tersebut, maka dapat dirancanglah berbagai rencana pengembangan proyek inovasi sebuah produk yang kemudian nantinya akan dijalankan dengan suatu sistem manajemen yang baik dan yang handal. Nantinya setelah rencana tersebut diimplementasikan, harus selalu ada proses pembelajaran yang terus dapat berlangsung sehingga kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki
secara terus-menerus untuk menjaga agar produk tetap eksis di kalangan masyarakatnya. Mungkin seperti itu pembahasan dari saya. Baik, dari kami mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.